Perkenalkan, nama saya Liana Asriati. Saya dari Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekonomi kerakyatan. Kekuatan suatu negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara tersebut. Ada banyak sistem ekonomi yang bisa diterapkan oleh suatu negara. Indonesia sendiri memiliki sistem ekonomi yang khas, yakni sistem ekonomi kerakyatan. Seperti apa sistem ekonomi kerakyatan itu? Berikut akan saya jelaskan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Lantas, apa itu ekonomi rakyat? Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat. Kebanyakan yang mengelola sumber daya ekonomi dengan secara swadaya menurut apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Pengertian ekonomi kerakyatan merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dapat dipahami sebagai suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Masyarakat memegang aktif dalam sebuah kekuatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Adapun tujuan dari ekonomi kerakyatan yaitu yang pertama, untuk membangun negara yang berdedikasi dengan ekonomi yang berdaulat secara politik dan juga mempunyai suatu kepribadian yang berbudaya. Yang kedua, mendorong pendapatan masyarakat supaya merata. Dan yang ketiga, mendorong suatu pertumbuhan ekonomi yang saling berkesinambungan. Yang keempat, meningkatkan suatu efisiensi perekonomian nasional. Adapun ciri-ciri dari ekonomi kerakyatan yaitu yang pertama, bertumpu pada sebuah mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. Dan yang kedua, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. Yang ketiga, mampu mewujudkan suatu pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dan selanjutnya, menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Yang selanjutnya, adanya perlindungan terhadap hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Diterapkannya sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia dikarenakan dipandang lebih unggul ketimbang sistem ekonomi lainnya. Adapun keunggulan dari ekonomi kerakyatan yaitu yang pertama, rakyat yang kurang mampu bisa mendapatkan suatu perlakuan hukum yang sama atau secara adil dalam masalah perekonomian. Yang kedua, dapat memberikan perhatian yang lebih kepada rakyat kecil melalui berbagai macam program operasional yang nyata. Dan yang ketiga, bisa mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, merangsang kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan melahirkan jiwa kewirausahaan. Yang kelima, transaksi antara produksi, distribusi, dan konsumsi sangat baik. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara produksi, distribusi, dan juga konsumsi akan saling membutuhkan dan sangat baik. Namun demikian, ada juga kelemahan dari ekonomi kerakyatan. Kelemahan yang pertama, dalam ekonomi ini akan terjadi praktek membagi-bagi uang kepada rakyat. Praktek ini sangat tidak menguntungkan bagi pihak manapun, termasuk rakyat itu sendiri. Yang kedua, aksi membagi-bagi uang ini secara tidak sadar mengakibatkan usaha kecil dan menengah serta koperasi menjadi sangat bergantung pada aksi tersebut. Dan yang selanjutnya, masih kurangnya pengetahuan mengakibatkan kemiskinan terlalu lama atau
perputaran roda yang lambat. Adapun kekurangan yang keempat yaitu kurangnya suatu penerapan dari manajemen. Yang kelima, tak ada dukungan optimal dari pemerintah. Dan yang terakhir, harus diawasi dengan baik, kalau tidak maka akan banyak koruptor. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ekonomi kerakyatan. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.